Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki penghujung dari 10 malam yang kedua di bulan Ramadan, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki 10 akhir di bulan Ramadan. Untuk itu kita akan membahas kajian dengan tema Lailatul Qadar. Bisakah kita gapai? Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, Lailatul Qadar pasti Allah turunkan setiap tahun di bulan Ramadan, di malam-malam tertentu. Setiap umat Islam bisa menyambutnya, bisa menggapainya, jika kita mau. Yang jadi permasalahan, apakah Anda mau atau tidak? Kalau Anda mau, Anda harus berusaha, berikhtiar sebaik mungkin untuk menggapai malam Qadar atau Lailatul Qadar. Tapi jika Anda hanya mampu dan mau di lisan, belum tentu Anda mau berikhtiar sesungguh-sungguhnya. Maka jangan harap bisa menggapai malam Qadar. Bagaimana caranya kita bisa menggapainya? Insya Allah pada pertemuan di sore hari ini kita akan mengkajinya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita buka sebagai muqaddimah surat Ad-Dukhan, surat 44, kita awali dari ayat 1 sampai ayat 6. Surat Ad-Dukhan, surat 44, ayat 1 sampai ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hanya Allah yang tahu makna daripada ayat ini. Karena kalau ada huruf-huruf hijaiyah ditempatkan sebagai awal ayat, terkadang Yasin, kadang-kadang Hamim, kadang-kadang Alif Lam Mim, kadang-kadang Shad, kadang-kadang Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan yang lainnya. Hanya Allah yang tahu tentang makna ini. Maka kita tidak boleh menerjemahkan kecuali dibaca dengan sama. Hamim. Wal kitabil mubin. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Kitab Al-Quran adalah kitab yang sangat jelas. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan barakah. Malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Kami yang memberikan peringatan. Kami yang memberi peringatan. Lalu apa yang terjadi di malam yang penuh dengan barakah tadi?
Di ayat keempatnya Allah berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Di dalam tafsir dijelaskan, apakah urusan yang penuh hikmah itu? Diturunkannya takdir untuk manusia sepanjang setahun ke depan. Ditetapkannya ketetapan manusia, apakah baik dan buruk. Maka itulah malam yang betul-betul penuh dengan hikmah. Segala urusan yang penuh hikmah, Allah jelaskan. Amrom min indina, yaitu urusan dari sisi kami. Takdir urusan Allah. Serahkan semua kepada Allah. Inna kunna mursilin. Kami yang mengutus para utusan, para rasul-rasul. Yang dimaksud rasul di sini bukan rasul dari sisi manusia saja. Para rasul menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Tapi rasul-rasul yang dimaksud di sini adalah para malaikat pun diutus oleh Allah turun ke dunia. Membawa tentang berita-berita urusan Allah, tentang takdir yang Allah akan tetapkan kepada makhluknya. Sepanjang 1 tahun itu ke depan. Ini semua, kata Allah berfirman di ayat yang ke-6-nya, rahmatan mir rabbik. Ini adalah satu rahmat, kasih sayang dari Rabbmu. Innahu huwas sami'un alim. Sesungguhnya dia, Allah, maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari sini jelas, malam diturunkannya Al-Quran adalah malam yang penuh dengan barokah. Malam diturunnya Al-Quran adalah malam yang penuh dengan hikmah. Diturunkan oleh Allah pada malam yang penuh dengan barokah dan penuh dengan hikmah. Itulah malam Al-Quran diturunkan. Itulah malam ketika Allah menurunkannya di malam yang penuh dengan barokah. Allah tidak hanya menyatakan dalam satu ayat ini bahwa Quran diturunkan adalah dalam penuh dengan barokah. Di ayat yang lain, Allah katakan, Quran itu adalah suatu peringatan yang penuh dengan barokah, yang memiliki barokah. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 50. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalna. Dan Al-Quran ini adalah suatu peringatan yang penuh dengan barokah, yang memiliki keberkahan yang luar biasa. Anzalnahu, yang telah kami turunkan. Afa antum lahu munkirun? Apakah kamu mengingkari Al-Quran? Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Turunnya Al-Quran yang isinya penuh dengan barokah, diturunkan di malam yang diberkahi. Malam itu disebut oleh Allah, diberi nama oleh Allah, Nuzulul Quran itu disebut dengan Lailah Al-Qadar, Lailatul Qadar, malam Qadar. Malam Qadar. Apakah yang dimaksud dengan malam Qadar? Laila, malam, Qadar, ukuran. Malam Qadar adalah satu malam yang telah Allah tetapkan, Allah tentukan ukurannya setepat-tepatnya. Dan hanya Allah yang mengetahui kapan turunnya malam Qadar itu. Siapa yang memberi nama malam Qadar? Allah. Lalu apa yang Allah turunkan pada malam itu? Al-Quran. Dan Allah turunkan seluruh malaikat dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Surat Al-Qadar, surat 97. Ayat 1 sampai ayat 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yaitu Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Malam yang telah tetap ukurannya, malam yang sudah pasti ketetapannya, ketentuannya, hanya Allah yang tahu. Tapi Allah menjelaskan, malam Qadar itu, kata Allah di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah satu malam, yang satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam kadarnya di sisi Allah lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Bayangkan saudara sekalian. Malam yang sangat mulia, yang penuh dengan barokah. Diturunkannya Al-Quran yang penuh dengan barokah. Yang isinya urusan-urusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan setara dengan 83 tahun 4 bulan. Kita hidup belum tentu sampai 80 tahun. Tapi andai kata Anda di saat turun malam Qadar, bertepatan dengan malam Qadar, Anda sedang ibadah, apakah itu tadarus Quran, apakah itu sholat tahajud, apakah itu berzikir, apakah itu berdoa, beristighfar, atau apapun yang kita bisa lakukan dalam kebaikan, mendengarkan kajian, mendengarkan taklim, membuka ayat-ayatnya, menyimak dengan baik, mempelajari Al-Quran. Jika itu yang sedang kamu lakukan bertepatan dengan turunnya malam Qadar tadi, maka ibadah kita yang satu malam itu nilainya di sisi Allah lebih baik dari ibadahmu selama 1000 bulan. Itulah kenapa Allah katakan malam di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran itu adalah mubarak. Maka bulan Ramadan disebut Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan barakah. Bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan yang bertumpuk-tumpuk. Dan di bulan itu ada di waktu-waktu tertentu yang waktu itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam yang penuh dengan barakah. Malam Qadar. Bisakah kita menggapainya? Bisakah kita meraihnya? Terserah Anda. Mau menggapainya, mau meraihnya, mari berjuang. Ikhtiar semaksimal mungkin. Nggak mau meraih, silahkan Anda berbuat seenaknya. Allah tidak memaksa. Tapi resiko daripada itu, Anda yang akan menanggung. Anda tidak meraih, Anda yang menanggung kerugian. Anda bisa meraih, Anda yang akan mendapat keuntungan. Yang satu malam itu nilainya di sisi Allah lebih baik dari 1000 bulan. Lalu apa yang terjadi di malam itu? Di mana Allah turunkan malam Qadar itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu Allah perintahkan para malaikat turun semua ke langit dunia. Malaikat Jibril, yaitu ruh, turun ke langit dunia. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam itu. Khusus hanya di malam itu. Dan turunnya para malaikat itu untuk mengatur segala urusan bi'idni rabbihim. Atas izin Allah Rabb mereka. Bukan izin siapa-siapa, izin Allah. Min kulli amr, lalu mengatur segala urusan-urusan. Dan keberkahan malam Qadar itu terus berlalu sampai tiba waktu subuh. Maka di ayat kelima dikatakan,
salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan terus tercurah atas orang-orang yang betul-betul mau berikhtiar, berusaha sebaik-baiknya agar bisa meraih malam qadar. Yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari usia kita, meskipun usia kita 80 tahun. Allahu Akbar. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Tidakkah kita tergiur untuk menggapai malam qadar? Malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam yang Allah limpahkan, Allah curahkan keberkahan-keberkahan. Di mana keselamatan dan kesejahteraan terus terjaga pada diri orang tadi. Seterusnya berlangsung sepanjang malam, di akhir malam. Hatta matla'il fajr. Berakhir, selesai malam ini, hatta matla'il fajr. Ketika waktu fajar, ketika waktu telah tiba waktu fajar, yakni waktu subuh, maka begitu subuh masuk, berakhir semua malam qadar. Maknanya saudara sekalian, berarti kita harus mempersiapkan diri. Kita gapai Lailatul Qadar dengan usaha serius agar bisa meraih kesejahteraan yang terus-menerus Allah akan turunkan. Terus-menerus. Di kapan waktunya? Nah, sekarang kita akan bahas hadis. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, sebelum saya bahas hadisnya, saya akan mencoba membuat sebuah ilustrasi. Kepada para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, andai kata ada sebuah sayembara dari seorang yang sangat murah hati, yang kekayaannya miliaran dolar, bahkan boleh jadi triliunan dolar. Bagi orang ini, membagi-bagi hadiah kepada tiap orang 1 miliar, 2 miliar, dikasih kendaraan indah, nggak ada masalah. Seperti kita membuang uang Rp1.000. Betapa mudah. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Orang ini memberikan sayembara kepada kita. Sayembaranya subhanallah mudah. Apa itu sayembaranya? Barang siapa yang mampu tidak tidur sepanjang malam dari waktu habis Isya jam 9 sampai sebelum datangnya subuh jam 4:30. Jadi kira-kira sekitar 6,5 jam. Tidak tidur sama sekali, harus terjaga, nggak boleh tertidur. Kalau ngantuk segera terjaga kembali, ngantuk segera terjaga kembali. Siapa yang mampu selama 10 malam berturut-turut tidak tidur dari jam 9 sampai waktu subuh tiba. Siapa yang mampu selama 10 hari berturut-turut itu, maka akan diberikan hadiah berupa sebuah mobil mewah seharga lebih dari 1 miliar. Diberikan perhiasan emas permata seharga 1 miliar. Bahkan diberikan uang cash senilai 1 miliar. Maaf, ini cuma ilustrasi aja Bapak Ibu. Nggak ada yang janjikan. Tapi saya memberikan ilustrasi. Yang saya ingin pertanyakan dari ilustrasi ini adalah, apa yang Anda lakukan? Ikut sayembara ini atau tidak? Nggak pakai daftar, gratis. Yang penting 10 hari, 10 malam, jam 9 pada Isya. Sampai sebelum masuk subuh, nggak boleh tidur sama sekali. Kalau ngantuk harus kembali terjaga. Kalau sampai ketiduran, gugur.
Jika Anda mampu 10 malam terakhir, 10 malam itu berturut-turut, betul-betul tidak tidur dari jam 9 sampai jam setengah 5 pagi menjelang waktu subuh, Anda dapat hadiah mobil mewah, Anda dapat hadiah uang cash 1 miliar, Anda dapat perhiasan yang begitu indah, yang senilai juga 1 miliar. Totalnya kira-kira sekitar 4 miliar. Anda raih. Kira-kira, maaf Bapak Ibu, serius nggak kita? Tolong jawab. Mau nggak ikut perlombaan? Ikut. Ikut. Kira-kira yang diharapkan apa? Dapat hadiah. Subhanallah. Kira-kira hadiah mobil mewah, 1 miliar, uang perhiasan senilai 1 miliar, bisa nggak buat bekal masuk surga? Tidak. Tidak. Tapi coba kalau ada yang membuat sayembara begitu, kira-kira orang-orang getol apa enggak? Getol, Ustaz. Duit, materi, dunia. Malam Qadar, saudara sekalian, lebih mulia dari sekedar dunia dan seisinya. Hatta satu dunia sekalipun, nggak ada nilainya. Triliunan dolar, mobil mewah, pesawat pribadi, rumah megah, nggak ada nilainya. Yang Allah inginkan adalah, mari Anda berjuang, berikhtiar, gapai malam Qadar. Yang Allah memberikan jaminan dengan malam Qadar itu, nilai ibadah Anda lebih baik dari 1000 bulan, Allah akan berikan ampunan dan nanti puncaknya surga. Mau berlomba-lomba nggak, saudara sekalian? Mau serius apa enggak? Silahkan. Silahkan. Subhanallah, saudara sekalian. Ternyata kita nggak perlu begadang 10 malam berturut-turut. Nggak perlu dari jam 9 sampai subuh. Ikuti petunjuk Rasul. Kita usahakan sungguh-sungguh. Insya Allah, siapa yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh, bisa meraih malam Qadar. Anda akan menggapai malam Qadar. Sekarang kita pelajari dulu hadisnya. Kapan malam Qadar itu ada? Di mana? Silakan Ukti baca hadis 1139. Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itikaf pada 10 awal bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkannya pada 10 pertengahan dalam sebuah gobah kecil yang pintunya ditutup dengan tikar. Lalu beliau ambil tikar itu dan diletakkannya di sudut gobah. Kemudian diulurkannya kepalanya seraya berujar memanggil orang banyak. Maka mendekatlah mereka kepada beliau. Lalu beliau bersabda, "Aku telah itikaf sejak 10 awal bulan untuk mendapatkan malam Qadar. Kemudian 10 yang pertengahan. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa malam Qadar itu terdapat pada 10 yang akhir. Maka siapa yang suka itikaf silahkan." Lalu orang banyak itikaf bersama-sama dengan beliau. Sabda beliau pula, "Aku bermimpi melihat malam Qadar di malam yang ganjil, di mana pagi-pagi aku sujud di tanah basah. Memang pagi-pagi malam ke-21 beliau salat subuh, sedangkan hari hujan sehingga masih tergenang air. Aku melihat tanah dan air. Setelah selesai salat subuh, Nabi SAW keluar, sedangkan di kening dan di hidungnya ada tanah basah. Malam itu ialah malam ke-21 dari 10 yang terakhir bulan Ramadan." Baik. Singkatnya dari hadis ini begini, saudara sekalian. Ketika Allah perintahkan Nabi SAW mencari malam Qadar, Allah belum memberitahu kapan adanya di bulan Ramadan itu. Yang jelas di bulan Ramadan. Tapi kapan? Allah belum memberitahu. Maka Nabi kita SAW mencari malam Qadar. Beliau iktikaf dari awal Ramadan. Ini tanggal 1 Ramadan, dari kemarin malam beliau sudah iktikaf. Apa yang beliau inginkan? Mencari tahu kapan malam Qadar tiba.
Sampai 10 malam pertama i'tikaf, beliau belum diberitahu adanya malam qadar. Rasul melanjutkan lagi 10 hari keduanya. I'tikaf full di masjid sendirian. Saat sampai hari ke-20, belum diberitahukan adanya malam qadar. Rasul ingin melanjutkan i'tikaf berikutnya di 10 hari akhir. Dan persis di malam ke-21, beliau diberi kabar oleh Allah bahwasanya malam qadar itu adanya di 10 malam yang akhir. Maka barang siapa yang mau beriktikaf, beriktikaf. Dan aku bermimpi, kata Rasulullah, bahwasanya malam qadar itu adanya di 10 malam akhir, di malam-malam yang ganjil. Di 10 akhir, di malam yang ganjil. Saat Rasul memberitahukan itu pada sholat subuh, ketika malamnya hari hujan, dan tanah basah, bahkan Rasul sujud ketika sholat subuh, hidungnya dan keningnya ada bekas basah air dan tanah. Inilah malam qadar. Rasul mengatakan bukan di awal Ramadan, bukan di tengah Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Itu pun di malam-malam ganjil. Coba mari kita berpikir sejenak, Bapak Ibu. Malam ganjil dari 10 akhir Ramadan itu kapan? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. 10 malam akhir, di malam-malam ganjil, cari. Ada seorang laki-laki bermimpi, ya Rasulullah, saya mimpi malam qadar adanya di malam ke-27 di bulan Ramadan. Rasul tidak menyanggah, tapi tetap Rasul katakan, cari di malam ganjil. Muslim 1136. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 1336. 1136. 39. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Salim, dari bapaknya, radhiyallahu anhu, katanya, seorang laki-laki bermimpi bahwa malam qadar terdapat pada malam ke-27 bulan Ramadan. Maka bersabda Nabi SAW, aku bermimpi seperti mimpimu, yaitu pada 10 malam yang akhir. Karena itu carilah dia pada malam-malam yang ganjil. Ketika ada seorang laki-laki bertanya, menyampaikan mimpinya, Ra'a rajulun anna lailatul qadri lailatu sab'i wa ishrin. Seorang laki-laki bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku diberitahu bahwasanya malam qadar di malam ke-27. Disebut malam 27. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Araruyakum fil ashril awakhir." Aku juga bermimpi seperti kamu, bahwasanya malam qadar adanya di 10 malam yang akhir. Fatlubuha fil witri minha. Maka carilah malam qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Tetap Rasul nggak menyebutkan hanya nomor, hanya malam sekian. Enggak. Tetap cari di malam yang ganjil. Yang jelas, malam qadar adanya di akhir bulan Ramadan. Dan Rasul katakan, di 10 akhir Ramadan, cari di malam yang ganjil. Tapi ada riwayat yang lain, bahwasanya malam qadar adanya di 7 yang akhir dari Ramadan. Di 7 yang akhir Ramadan.
Kalau tadi nomor hadis yang sudah kita baca pertama, 1139, cari di 10 malam akhir, di malam ganjil. Hadis 1136, cari di malam akhir, 10 malam akhir, di malam yang ganjil, sama. Coba ukti naik satu hadis sebelumnya, nomor 35-nya. Bismillah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, beberapa orang sahabat Nabi SAW bermimpi melihat malam Qadar dalam tidur mereka pada 7 hari yang akhir bulan Ramadan. Maka bersabda Rasulullah SAW, aku juga bermimpi seperti mimpimu itu, melihat malam Qadar jatuh bertepatan pada 7 yang akhir bulan Ramadan. Maka siapa yang mencarinya, carilah di 7 yang akhir itu. Tadi 10 akhir. 21, 23, 25, 27, 29. Sekarang 7 akhir. Kalau 7 akhir Ramadan itu 30 hari, maka sisa 7 itu dari berapa? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Jadi 21, 23 nggak termasuk. Rasul tidak membantah. Ya, bahkan Rasul mengatakan, ya, maka cari di 7 yang akhir. Cari di 7 yang akhir. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, uru lailatal qadri fil manam. Aku telah bermimpi di malam, ketika aku tidur, adanya malam qadar, fi sab'in awakhir, di 7 yang akhir Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah SAW? Ara ru'yakum qad tawafa'at fis sab'il awakhir. Ya, aku juga demikian bermimpi seperti mimpi kamu. Aku melihat malam Qadar jatuh bertepatan pada 7 yang akhir bulan Ramadan. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fis sab'il awakhir. Maka siapa yang mau mencari malam Qadar, cari di 7 yang akhir. Jadi lebih dipendekkan lagi, bukan 10 akhir. 7. Kalau 7 akhir berarti tinggal 3 ganjil. 25, 27, 29. Karena 7 yang akhir berarti sudah 1 sampai 23. 21, 23. Tinggal 7. 24, 25, 26 sampai 30. Maka hanya malam itu. Lalu mana yang paling rajih? Apakah di 7 akhir? Apakah di 10 akhir? Pada suatu ketika Rasulullah SAW beriktikaf, memohon kepada Allah kapan persisnya adanya malam Qadar. Maka tadi diceritakan, beliau iktikaf sepanjang Ramadan. Apa yang beliau tentukan? Apa yang beliau inginkan? Supaya tahu kapan adanya malam Qadar. Jadi kita umatnya nggak perlu nyari dari awal Ramadan. Cukup di mana dalil yang Rasul memberitahukan. Tadi kata Rasulullah SAW, beliau bermimpi dan diberitahukan malam Qadar di 7 yang akhir. Berarti 25, 27, 29. Apakah betul hanya di situ kemungkinannya? Iya, karena Rasul pernah mengingatkan, jangan kamu lewatkan di 7 yang sisa. Boleh jadi kita pernah melewatkan, atau kita lelah, kita nggak tahu. Nanti terlewat. Yang penting jangan terlewatkan 2 yang tersisa. Maaf, 3 yang tersisa. Coba kita lihat hadisnya lagi. Uhti 1138, Sahih Muslim. Bismillah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Qadar itu pada 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Jika kamu lelah, maka janganlah dilewatkan pada 7 malam yang masih tinggal. Jadi berapa 7 malam yang masih tinggal tadi? Dari malam 24, 21, 22, 23 sudah habis. Jadi tinggal 7.
Malam 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tapi Rasul mengatakan malam-malam ganjil. Berarti tidak mungkin di 24, tidak mungkin di 26, tidak mungkin di 28, di 30. Yang memungkinkan adalah di sini yang Rasul katakan. Apa kata Rasulullah? Istamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam qadar itu di 10 malam yang akhir. Fa in dhaufa ahadukum, tapi siapa di antara kamu yang lelah, lemah dan belum betul-betul dari malam 1 ke malam 2-3-nya, maka fala yughlabanna ala sab'il bawab. Itu semuanya hendak. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, pada suatu hari ketika Rasul sedang i'tikaf, diberitahu kapan persis di malam keberapa, di waktu kapan adanya malam qadar itu. Rasul diingat-ingat, oh Jibril sudah menyampaikan wahyu bahwa malam qadar adanya di malam kesekian. Maka saking gembiranya, apa yang terjadi? Malaikat Jibril menyampaikan itu, Rasul segera keluar dari tempat i'tikaf, ingin memberikan kabar kepada sahabatnya bahwa malam qadar adanya di Jumat tertentu. Ukurannya tepat. Gak ada yang tahu, kecuali Rasul sudah diberitahukan. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita rumusan dari 10 akhir di malam ganjilnya. Jangan sisakan di 7 malam yang sisanya. Berarti orang ingin meraih malam qadar, syarat-syarat yang tadi terpenuhi, yang Rasul telah sampaikan terpenuhi, dan mari kita lebih giat lagi. Berikhtiar. Tadi kembali, ketika Rasul hendak menyampaikan malam qadar adanya malam sekian, tiba-tiba Rasul melihat, mendengar ada 2 orang laki-laki, si Fulan dan si Fulan, berbantah-bantahan, adu argumen. Ini merasa menang sendiri, ini merasa benar, dan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Rasul jadi lupa yang tadinya mau memberitahu kapan adanya malam qadar, gara-gara 2 orang laki-laki berbantah-bantahan, lalu Rasulullah melerainya, yang diingat tadi lupa. Sampai Rasulullah kemudian mengatakan, semoga lupaku ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau Rasul nggak lupa, diberitahu malam 27, Anda pastinya harinya hanya di malam 27. Malam 25, nggak mau sibuk yang lain, pasti getol di 25. Tapi Allah tidak memberitahukan itu. Allah serahkan kepada kita melalui Rasulnya, yang jelas hanya ada di malam ganjil, di 10 akhir, dikerucutkan lagi. Jangan tinggalkan di sisa 7 yang sisa, jangan tinggalkan pula. Rasul menyebut dengan spesifik malamnya. Malam keberapa? Coba kita simak. Silakan buka Bukhari nomor hadis 41. Bismillah. Diceritakan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu ketika Rasulullah SAW keluar hendak mengkabarkan tentang terjadinya malam qadar. Kebetulan beliau bertemu dengan 2 orang lelaki muslim sedang berbantah. Maka Nabi bersabda, saya keluar hendak mengkabarkan tentang terjadinya malam qadar. Kebetulan saya melihat 2 orang sedang berbantah.
maka aku jadi lupa. Mudah-mudahan kelupaan itu berguna untuk Anda sekalian. Carilah malam qadar itu di malam ke-7, ke-9, dan ke-5. Ini sudah lebih spesifik, saudara sekalian. Bahkan Rasul awalnya mau menunjuk dari 3 itu. Hanya satu turunnya malam qadar. Tapi qadarullah tadi, Rasulullah SAW bersabda, kharaja Rasulullah SAW yukhbiru bilailatil qadar. Fatala rajulani minal muslimin. Ketika Rasul keluar dari tempat i'tikaf, hendak memberitahukan kapan ada malam qadar, kapan adanya, di malam keberapa. Tiba-tiba aku melihat laki-laki berbantah-bantahan. Suaranya gaduh, sehingga membuat konsentrasi Rasul buyar. Yang tadinya ingat, oh malam kesekian, Rasul ternyata lupa. Malam ke-27 atau 29 ya? 29 atau 25. Maka Rasul nggak berani nyebutkan. Sampai beliau mengatakan apa? Faqala inni kharastu li'ukhbirakum bilailatil qadar. Aku keluar hendak memberitahukan kepada kamu tentang adanya malam qadar. Fa innahu tala fulanan. Tapi si fulan dan si fulan malah ribut, malah bertengkar, malah berbantah-bantahan. Farufi'at. Maka aku jadi lupa yang tadinya sudah ada diingatkan. Oh, di malam kesekian. Tapi Rasulullah ketika melihat ada orang yang berdebat, argumen, akhirnya apa? Lupa Rasulullah. Semoga lupaku ini menjadi kebaikan. Semoga asa ayyukuna khairan lakum. Aku lupa menyebutkan kapan malam qadar. Mudah-mudahan justru ini lebih baik bagi kamu. Maka Rasul katakan, Faltamisuha, cari malam qadar itu. Fi sab'i, di malam ke-7-nya. Wa sitti, wa tis'i, di malam ke-9-nya. Wa khamsi, di malam ke-5-nya. Jadi malam keberapa? Malam ke-7 di 10 malam akhir berarti malam berapa? Malam 27. Malam 9 dari akhir malam, dari 10 akhir berarti malam berapa? Malam 29. Itulah malam qadar. Rasul secara spesifik mengatakan apa? Aku lupa, mudah-mudahan lupaku menjadi kebaikan. Siapa yang mencari malam qadar, carilah di 7 yang di 7 yang akhir, dan jangan lewatkan. Carilah di malam ke-27, di malam ke-29, di malam ke-21. Itulah kemungkinan adanya malam qadar, bukan di luar itu. Saudara sekalian, berarti kita sekarang sudah mulai lagi. Tadinya 1 Ramadan penuh kita nggak tahu di mana malam qadar. Maka Rasulullah yang pertama kali i'tikaf. 10 malam pertama, 10 malam kedua, sampai akan melanjutkan sampai 10 malam akhir. Qadarullah, Rasulullah diberi kabar tentang adanya malam qadar di 10 akhir. Tapi kemudian jangan lewatkan di 7 yang akhir. Jika mau mencari, carilah di 7 yang akhir. Yaitu 27, 29, 25. Jadi kapan kemungkinan malam qadar, saudara kalian? Ini dia. Kemungkinan bisa di malam 27, kemungkinan bisa di malam 29, kemungkinan bisa di malam ketika Anda terbiasa di sini. Di mana saat itu kita sungguh-sungguh hanya ada di 3, Rasul mengatakan. Dan biasakan di 3 itu jangan kita lewatkan. 27 disebut lebih dulu, 29 disebut berikutnya, 25 disebut berikutnya. Kira-kira yang benar di malam keberapa? Coba ukhti buka lagi Bukhari, nomor 995.
Bismillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda, carilah malam Qadar itu pada 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Malam Qadar itu berada pada hari ke-9, ke-7, atau ke-5 yang akhir dari bulan itu. Tadi disebut di hadis nomor 41 apa dulu? 7, 9, 5. Di sini faltamisuha, cari malam Qadar itu fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Bersungguh-sungguhlah kamu cari di 29, di 27, di 25. Bersungguh-sungguhlah. Jadi Bapak Ibu, kemungkinan malam Qadar itu di mana sih? 25, 27, 29. Yang mana? Kadang Rasul tadi menyebutkan 27, 29, 25. Di sini disebut 29, 27, 25. Artinya di 3 malam ganjil ini, Bapak Ibu harus serius. Jangan Anda abaikan. Insya Allah Anda menggapai malam Qadar. Karena malam Qadar di 10 malam akhir, di malam-malam yang ganjil, jangan lewatkan di malam ganjil yang sisa, dari 7 malam yang sisa, yaitu 25, 27, 29, yang Rasul kadang mengatakan, aku diperlihatkan di 7 yang akhir, carilah di 27, 29, atau 25. Di hadis yang ini, carilah 29, 27, 25. Berarti di 3 malam itu kemungkinan yang paling besar. Bukan di malam-malam yang lain. Berarti lebih simpel lagi. Serius di 3 malam ganjil. Lalu kapan Ustadz malam ganjil itu? Tadi sudah disebut 25, 27, 29. Tiga-tiganya serius. Iya, maksud saya kapan waktu malamnya? Nah, kalau ditanya kapan waktu malamnya, Allah turunkan para malaikat. Allah turunkan malaikat Jibril. Allah sendiri turun ke langit dunia. Bayangkan Bapak Ibu. Allah turun, para malaikat diberita turun dari langit ke-7. Turun ke langit ke-6. Turun ke langit ke-5. Turun ke langit ke-3. Ke langit ke-4. Ke langit ke-3. Ke langit ke-2. Turun ke langit lapis pertama. Langsung langit yang berhadapan dengan dunia. Apa yang dilakukan malaikat? Mengamini doa kita. Mendoakan ampunan untuk kita. Mengamini istighfar kita. Dan itu terus berlangsung sampai waktu subuh tiba. Salamun ya tamatla ilfan. Mulai kapan turunnya para malaikat Allah turunkan? Malaikat Jibril Allah perintahkan turun dan Allah turun ke langit dunia. Kapan waktunya? Ukti buka nomor hadis Muslim 731. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia, yaitu kira-kira sepertiga malam yang akhir. Dia berfirman, siapa yang memohon kepadaku, aku perkenankan. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Subhanallah. Ini dia saudara sekalian. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin hina yabqa sulusul laylil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala, bayangkan para malaikat turun. Allah turun pula ke langit dunia. Bukan dari awal malam, tapi di sepertiga malam yang akhir. Kira-kira antara jam 1 sampai waktu subuh. Di antara itulah malam Qadar turun. Di situ pula Allah turun ke langit dunia. Para malaikat turun. Malaikat Jibril turun. Mengamini doa kita insya Allah. Saya sangat berharap
Saya secara pribadi dan keluarga saya, dan saya akan berusaha. Dan saya berharap semua jamaah sekalian mampu menggapai. Semoga kita salah satu orang yang di malam Qadar itu turun. Allah turun ke langit dunia. Para malaikat dan malaikat Jibril turun. Saat itu kita termasuk orang yang sedang menegakkan ibadah. Fayaqul. Maka Allah berfirman. Apa kata Allah? Man yad'uni fastajibu lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni aghfiru lahu. Siapa yang saat itu sedang berdoa kepadaku, aku akan berikan, aku kabulkan, aku ijabah doanya. Aku perkenankan, siapa yang pada malam itu meminta kepadaku, aku beri permintaannya. Siapa yang pada malam itu mohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Berarti saudara sekalian, di akhir malam inilah waktu yang paling krusial. Anda nggak boleh tertidur. Anda harus lebih giat ibadahnya. Di 10 malam akhir, khusus di malam-malam ganjil, lebih khusus di 3 malam ganjil sisa. Jangan abaikan. Nabi SAW yang sudah mendapat jaminan ampunan, beliau tidak pernah mengabaikan 10 malam akhir. Bukan hanya di bagian yang ganjil saja. 10 malam yang akhir, terus beliau bersungguh-sungguh. Untuk apa? Ingin menggapai malam Qadar. Maka Nabi SAW sepanjang akhir malam beliau hidupkan. Bahkan beliau lebih tekun ibadahnya di 10 hari akhir Ramadan. Coba kita lihat. Hadis nomor 1143. Sahih Muslim 1143. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila telah masuk 10 yang akhir bulan Ramadan, Nabi SAW lebih giat beribadah malam-malamnya. Beliau bangunkan keluarganya. Beliau lebih tekun, dan beliau kencangkan ikat sarungnya atau menjauhi istrinya untuk lebih banyak mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi loh saudara sekalian, yang sudah dapat jaminan ampunan, yang sudah dapat jaminan surga, yang pasti meraih malam Qadar. Beliau mencari dari awal Ramadan, terus akhirnya ditunjukkan di 10 akhir. Rasul perintahkan di malam-malam ganjil. Kita diperintah Rasul jangan lewatkan di 3 malam sisa. 25, 27, 29. Tapi Rasul 10 malam itu seluruhnya. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa hadba wa jadda wa shadda al-minzar. Rasul kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, dari hari ke-20 masuk melalui malam ke-21 sampai akhir Ramadan, beliau betul-betul lebih giat beribadah di malam-malamnya. Beliau bangunkan seluruh keluarganya. Beliau lebih tekun dan mengencangkan ikat pinggangnya. Bahkan beliau tidak menggauli istrinya sama sekali. Sepanjang akhir malam itu, 10 malam akhir itu. Dan itu harusnya kita lakukan. Lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah kita lalui di Ramadan ini. Karena 10 malam akhir lebih baik. Di sana adanya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam Qadar yang Allah perintahkan para malaikat turun dan malaikat Jibril turun. Maka hadis berikutnya, ukti 1144-nya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, pada 10 yang akhir bulan Ramadan, Nabi SAW lebih giat beribadah melebihi hari-hari lainnya. Subhanallah. Lebih giat beribadah melebihi hari-hari lainnya. Yajtahidu fil ashril awakhir. Bersungguh-sungguh lebih giat ibadah di 10 malam yang akhir.
lebih giat, lebih sungguh-sungguh. Ma la yajtahidu bi ghairihi, lebih giat, lebih sungguh-sungguh dibandingkan malam-malam yang sebelumnya. Ini Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Ingin menggapai malam qadar, bersungguh-sungguhlah, berikhtiarlah. Apa yang kita bisa lakukan di malam qadar itu? Silakan baca Bukhari nomor 29. Bukhari nomor 29. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat di malam qadar karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Pertama, yang paling utama, Anda ada waktu di sisa akhir malam. Silakan Anda ngikutin kajian di masjid lewat Zoom. Silakan. Yang penting jangan tertidur dari akhir malam awal. Yaitu dari jam 1, silakan Anda boleh sejenak istirahat. Setelah itu maksimal jam 2, terus sampai subuh. Jangan pernah Anda tertidur. Baca Quran, silakan. Sholat tahajud, silakan. Dan ini yang paling utama. Karena ketika Anda sholat tahajud, ya pasti baca Quran, ya pasti berzikir, ya pasti berdoa, ya sholat, meminta, mohon ampun. Maka di hadis tadi Rasul perintah kepada kita. Man yakum lailatal qadr imanan wahtisaban. Barang siapa yang mau menegakkan malam qadar, yaitu mendirikan sholat, bertadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, beristighfar, berbuat sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu itu. Dari akhir malam tadi, malam yang awal dari akhir malam, kira-kira jam 1:30 maksimal, sampai waktu sebelum subuh, laksanakan ibadah semaksimal kita. Apa jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni seluruh kesalahan dan dosa yang telah lalu. Allahu Akbar. Lailatul Qadar. Bisakah kita menggapainya? Bisa jika kita serius, sungguh-sungguh, ikhtiar, mantap. Dan seperti yang Rasul katakan tadi. 10 malam akhir, cari di malam-malam ganjil, lebih sungguh-sungguh di 3 malam ganjil yang sisa. 25, 27, 29. Yang Rasul tadi menyebut 27, 29, 25. Disebut lagi 29, 27, 25. Itu terserah Rasul menyebut apapun. Yang penting di 3 malam ini Anda jangan pernah lewatkan. Bersiap-siap menggapai malam qadar. Semoga kita bisa meraihnya. Dan insya Allah hari ini hari ke-18. Nanti malam masuk malam ke-19. Berarti nanti Selasa hari ke-20. Selasa malamnya, berarti Rabu dini hari, Anda harus bersiap-siap. Di sepertiga malam akhir, jangan Anda sampai tertidur. Apa yang bisa dilakukan? Ibadah semaksimal mungkin. Sholat tahajud, tadarus Quran, berzikir, berdoa, beristighfar, apapun Anda bisa lakukan. Demi menggapai malam qadar. Wallahu a'lam. Demikian. Kami kembalikan kepada Pak Irfan. Silakan, saya berikan waktu agak cukup panjang supaya kita bisa menuntaskan kajian kita pada sore hari ini. Silakan. Baik, Pak Ustaz Ahmad. Jazakallahu khairan atas kajiannya sore hari ini terkait Lailatul Qadar. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Ustaz. Dan bagi para keluarga dan jamaah yang mungkin ingin memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di chat Zoom. Pertanyaan pertamanya ada beberapa pertanyaan terkait, Pak Ustaz, terkait 10 malam terakhir di masjid, kegiatan 10 malam terakhir di masjid. Pertanyaannya? Pak Irfan terputus, mungkin termute. Iya.
Maaf, connection-nya sedikit unstable Pak Ustadz. Oke, pertanyaan baik. ya, pertanyaan pertamanya ada beberapa pertanyaan terkait Pak Ustadz. Saya coba bacakan. Pak Ustadz, di masjid 10 malam terakhir di bulan Ramadan biasanya diadakan sholat Qiyamul Lail. Ada 2 pertanyaan terkait Pak Ustadz. Pertanyaan pertama adalah, apakah sebaiknya kami tidak ikut tarawih setelah Isya, menggunakan waktu untuk istirahat, dan bangun untuk sholat Qiyamul Lail berjamaah? Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz. Yang kedua, apakah jika saya sudah sholat tarawih pada Isya, apakah sebaiknya saya tidak perlu lagi sholat jamaah Qiyamul Lail, lalu tahajud sendiri, perbanyak istighfar, dan tadarus sendiri di masjid? Baik. Saudaraku sekalian, bagi orang-orang yang mampu iktikaf ke masjid, maka bagi laki-laki sunnah, tidak sampai wajib. Nggak ada ulama yang mengatakan wajib. Karena Rasul mengatakan, bagi siapa yang mau, mari iktikaf. Ketahuilah, menggapai malam qadar tidak harus dengan iktikaf. Bahkan yang iktikaf di masjid sekalipun, jika tidak dengan ilmu yang benar, belum tentu bisa meraih malam qadar. Di rumah, meskipun sendiri, Anda bisa meraih malam qadar. Asal kita tahu bagaimana caranya. Ustadz, di masjid biasanya di 10 hari akhir ada sholat tahajud, qiyamul lail di malam hari. Mana yang sebaiknya saya ikuti? Tarawih yang depan atau yang ini? Ya, jelas yang ini. Rasul tidak pernah tarawih pada Isya sebetulnya. Kita aja sekarang pada Isya, nggak masalah. Tapi bukan berarti kalau sudah pada Isya tarawih, nggak tahajud lagi. Bukan. Bukan demikian. Artinya boleh, tapi khusus di akhir Ramadan, 10 malam akhir, di malam-malam ganjil, adanya malam qadar. Kalau Anda ikut tarawih di awal, boleh. Tapi Anda mampu nggak nanti istirahatnya cukup untuk terbangun dari jam 1 sampai subuh? Oh, berat Ustadz. Lebih baik Anda tinggalkan tarawih yang malam, yang awal malam. Seperti tadi yang ditanyakan, mending istirahat waktu Anda. Karena seperti itu Rasulullah. Hatta di Ramadan, nggak pernah Rasulullah sholat awal malam. Selalu di akhir malam. Di bulan Ramadan. Berjamaah dengan sahabat. Hari keempat Rasul nggak keluar. Kenapa dikatakan awal malam? Biar orang-orang pada semangat. Sebab bayangkan kalau diadakannya akhir malam. Waduh, subhanallah. Wong awal malam yang sudah. Maka sebaiknya kalau antum memang mampu ikut. Nanti akhir malam Anda tahajud. Tapi kalau Anda merasa tidak mampu, mending istirahat. Pulang sholat Isya, pulang ke rumah, sekedar mau makan, mau minum, segera. Jam 8:30 kalau bisa, tidur. Jam 9, tidur. Bangun jam 1. Anda sudah dapat 4 sampai 4,5 jam. Insya Allah mampu. Disitulah nanti Anda sholat tahajud. Kalau sendiri di rumah, tahajud, tadarus, zikir, berdoa, beristighfar, apa yang bisa Anda lakukan? Ustadz, kalau di musola, di masjid, sudah sholat tarawih awal malam. Akhir malam jam 2:30 ada lagi tarawih, tapi qiyamul lail di akhir malam. Mana yang sebaiknya saya ikuti? Ya ini yang terakhir. Kalau saya sudah tarawih awal, lalu ada qiyamul lail, sebaiknya apa Ustaz? Saya sendiri saja tahajud dan baca Quran, atau saya ikut lagi bersama imam? Silakan, dua-duanya bagus. Tapi karena ada imam, jangan sholat sendiri. Anda ikut imam. Tapi bacanya panjang Ustaz. Ya sudah 2 rakaat, Anda istirahat. Imamnya sholat, biarin. Anda nggak usah sholat. Anda sudah sholat. Anda tahajud sekarang. Anda baca Quran, Anda tatat. Karena tidak ada lagi kewajiban mengikuti imam. Tapi kalau boleh memilih, yang sore hari ditinggalkan, lebih baik yang akhir malam. Is the best. Karena itu yang paling afdol, itu yang disaksikan oleh para malaikat. Dan Allah saksikan, karena Allah turun ke langit dunia. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, ada beberapa pertanyaan ini terkait ibu-ibu ya Pak Ustadz.
Pertanyaan pertamanya saya coba bacakan. Ini terkait dengan pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, apakah itikaf itu buat wanita harus di masjid? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana bagi wanita yang tidak ke masjid dan melakukan semua kegiatan ibadahnya di rumah? Apakah tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dan pertanyaan yang ketiga, Pak Ustadz, bagaimana jika untuk wanita yang berhaid di malam Lailatul Qadar? Apa yang harus dilakukan? Baik. Saudara sekalian, yang jelas iktikaf tidak pernah disunahkan untuk para wanita. Tolong catat itu. Iktikaf di masjid tidak pernah disunahkan untuk para wanita. Maka istri-istri Rasul, sepanjang Rasul hidup, beliau tidak pernah membolehkan istrinya iktikaf. Hanya Rasul yang iktikaf. Hanya Rasul yang iktikaf. Hadis Muslim 1140, ukhti. Bismillah, dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, bahwasannya Nabi SAW iktikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan. Iktikaf pada setiap 10 yang akhir di bulan Ramadan. Pada suatu ketika di bulan tertentu di bulan Ramadan, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf, ternyata istri Rasul pada iktikaf, maka Rasul marah. Ukti baca 1142-nya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila Rasulullah SAW hendak iktikaf pada 10 yang akhir bulan Ramadan, beliau sholat subuh lebih dahulu. Sesudah itu barulah beliau masuk ke tempatnya iktikaf, yaitu sebuah bilik kecil yang dibuatkan khusus untuknya. Beliau bermaksud hendak iktikaf selama 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Tetapi Zainab minta dibuatkan pula bilik kecil untuknya. Begitu pula para istri beliau yang lain. Maka dibuatkan orang semuanya. Ketika Rasulullah SAW sholat subuh, dilihatnya banyak bilik-bilik kecil berjejer. Lalu beliau bersabda, kebajikan macam manakah yang kalian inginkan? Lalu beliau perintahkan supaya bilik-bilik itu dibongkar semuanya. Sedangkan beliau mengurungkan iktikafnya pada Ramadan itu dan menggantinya dengan iktikaf pada 10 awal bulan Syawal. Ini bukti wanita tidak disunahkan iktikaf ke masjid. Rasul marah, dibongkar semua tempat iktikaf istrinya. Rasul sendiri membatalkan iktikafnya. Dikodok di 10 Syawal awal. Di bulan berikutnya. Begitu selesai Ramadan, Rasul iktikaf. Jadi wanita tidak disunahkan iktikaf ke masjid. Tapi pertanyaan, bolehkah wanita iktikaf ke masjid? Boleh, asal di rumah tidak punya tanggung jawab lagi. Nggak ada yang harus dilayaninya. Atau seorang janda yang tidak punya suami lagi. Atau bersama suaminya sama-sama ke masjid. Boleh, karena tugas wanita adalah mengurus di rumahnya. Seperti itulah yang terjadi. Coba Ukti, mundur 1 hari sebelumnya. Bismillah, dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, sesungguhnya Nabi SAW iktikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau meneruskan iktikaf seperti itu sesudah beliau wafat. Jadi bolehkah para wanita iktikaf? Boleh, tapi tidak sunnah. Syaratnya jaga diri, tidak ikhtilat. Harus memisahkan diri dengan barisan laki-laki. Tidak bercengkrama, tidak ngobrol berlebihan, tapi konsentrasi untuk urusan akhirat. Pertanyaan yang pertama tadi disambung lagi, Ustadz. Kalau laki-laki, apakah iktikaf harus ke masjid? Iya. Karena iktikaf itu di masjid, bukan di luar masjid, bukan di rumah. Nggak ada iktikaf di rumah. Tapi apakah meraih malam qadar harus iktikaf di masjid? Tidak. Bisa diraih meskipun di rumah Anda sendiri. Pertanyaan yang kedua tadi. Ustadz, bisa nggak saya sendiri sholatnya, saya tadarus sendiri di rumah, saya tahajud sendiri. Bisa nggak bisa menggapai malam qadar? Bisa, asal Anda jaga. Sejak akhir malam sampai waktu subuh tiba, jangan tertidur.
ikuti kajian, silahkan. Ikuti via Zoom, via ini, silahkan. Instagram, silahkan. Lewat streaming, silahkan. Ikuti langsung, datang ke masjid, silahkan. Yang penting Anda ibadah sungguh-sungguh. Baca Quran, tadarus, mohon ampun, berzikir, sholat, terus Anda selang-seling. Istirahat hanya Anda ketika misalkan lelah sedikit, silakan ke dapur, minum, silakan sambil minum kopi, silakan. Kalau ngantuk, wudhu lagi, silakan. Dan lakukan itu sepanjang akhir malam, di sepertiga malam akhir. Insya Allah meraih. Tapi jika ini itikaf itu hanya di masjid. Ukhti Bulughul Maram 723. Bismillah. Dari Aisyah, dia berkata, sunahnya bagi orang yang beritikaf adalah tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh wanita, dan tidak juga menggaulinya, serta tidak keluar dari masjid, kecuali karena suatu keperluan yang mendesak. Dan tidak ada itikaf jika tidak berpuasa, serta tidak ada itikaf kecuali di masjid jami. Iktikaf hanya dilakukan di masjid. Yang paling abdul masjid yang jami, yang jamaahnya banyak. Tapi masjid dimanapun bisa iktikaf. Inilah dia iktikaf bagi laki-laki. Masjid bukan di luar masjid. Di rumah bukan iktikaf namanya. Tapi menggapai, ingin berusaha meraih malam qadar. Silakan, boleh-boleh saja, tidak mengapa. Pertanyaan ketiga, Ustadz, gimana wanita haid? Tentu nggak bisa itikaf, nggak bisa sholat tahajud, nggak bisa puasa siang harinya. Bisa nggak dapat malam qadar? Bisa. Kenapa? Sepanjang wanita ini juga tetap di malam hari bangun. Serius menggapai malam qadar, ibadah. Hanya ibadahnya siang harinya nggak boleh puasa, malam harinya nggak boleh tahajud. Tapi semua ibadah yang lain lakukan. Ukhti baca 2 hadis sekaligus, Bulughul Maram 158 dan 159. Bismillah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah bersabda, bukankah wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Selanjutnya, dari Aisyah, dia berkata, ketika kami mendatangi Syarif atau kota antara Mekah dan Madinah, aku mengalami haid. Maka Nabi bersabda, lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang haji. Namun kamu jangan tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Saya tunjukkan dalil ini, maksud saya begini. Tadi, wanita haid tidak sholat, tidak puasa. Wanita haid ketika berhaji, semua ibadah haji laksanakan. Kecuali satu, tawaf. Jadi wanita haid pun bisa haji sempurna. Meskipun dia tidak tawaf. Nanti diganti. Demikian pula wanita sedang saum, atau sedang di bulan Ramadan sedang haid, nggak saum, nggak sholat tahajud, bisa dapat malam qadar sempurna. Jadi nggak usah sedih, nggak usah nangis. Kasus nomor 159 Bulughul Maram itu, coba ukhti baca secara lengkap 1184 Sahih Muslim. Nanti kisahnya dijelaskan. Kenapa kok sampai Rasul mengatakan, lakukan semua yang dilakukan orang haji. Apa maksudnya? Karena pertanyaan ini terjadi ketika di musim haji yang Aisyah sudah niat haji, niatnya umroh, tiba-tiba haid ketika sampai di Syarif. Silakan ukhti baca 1184. Bismillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kami pergi bersama-sama Nabi SAW. Tidak lain niat kami selain haji. Setelah kami sampai dekat Syarif, tiba-tiba aku haid. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam kemahku, didapatinya aku sedang menangis. Lalu beliau bertanya, apakah kamu haid? Jawabku, benar ya Rasulullah, sabda beliau. Haid adalah hal yang lumrah bagi putri-putri Adam.
Karena itu kerjakanlah apa yang seharusnya dikerjakan oleh orang haji, kecuali tawaf di Baitullah sehingga engkau mandi suci lebih dahulu. Kata Aisyah, kemudian beliau menyembelih sapi untuk kurban para istrinya. Jadi Aisyah itu sedih. Aduh, saya haji kok haid. Jadi para wanita yang mau umroh, haji, haid, nggak usah sedih. Memang haid itu lumrah. Kalau seorang wanita nggak haid, bahaya. Nikmati. Ini keringanan dari Allah. Nggak usah puasa, kodo. Nggak usah sholat, nggak usah dikodo. Bagaimana nggak tahajud? Ganti dengan zikir di waktu malam tadi. Baca Quran, berzikir, berdoa, beristighfar sebanyak-banyaknya. Insya Allah sama kemuliaannya bisa meraih malam qadar. Insya Allah. Demikian dalil-dalilnya teman semuanya sahih. Silakan berikutnya. Baik, Pak Ustadz. Afwan, Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan terkait yang kapan mulai hari malam 21. Kalau hitungan saya betul itu 11 April ya Pak Ustadz. 11 April malam menuju 12 April di tanggal Masehi. Betul Sekarang ya, Pak tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Besok 10 berarti 11 April itu hari Selasa. Selasa itu malam hari ke-20. Berarti nanti malam dini hari, Rabu dini hari, itu sudah masuk hari ke-21. Jadi Ya, nanti yang harus baik. jangan ditinggalkan, Rabu dini hari, Jumat dini hari, Ahad dini hari, Selasa dini hari, dan terakhir Khamis dini hari. 5 ganjil. Rabu dini hari, Jumat dini hari, Ahad dini hari, Selasa dini hari, Kamis dini hari. Yang jangan diabaikan 3 terakhir. Ahad dini hari nanti, Selasa dini hari nanti, dan Kamis dini hari. Karena itu malam 25, 27, 29. Yang Rasul sebutkan tadi di Sahih Bukhari nomor 41 dan Sahih Bukhari 995. Jangan tinggalkan di 7 malam sisa, berarti dari 24 sampai dengan 30. Tapi tentu saja 24 nggak masuk. Jadi ganjilnya 25, 27, 29. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Sangat jelas sekali. Semoga para keluarga dan jamaah yang menanyakan tersebut sudah cukup jelas tadi untuk tanggal-tanggalnya dan bisa dituliskan di agenda sehingga tidak lupa. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Dalam beberapa hadis sebelumnya disebutkan Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW bermimpi melihat malam Qadar. Apakah hal ini berarti ada ciri khusus dari malam Qadar sehingga dapat dilihat secara fisik oleh manusia, Pak Ustadz? Tidak, bukan itu maksudnya. Tidak ditunjukkan fisiknya, tapi ditunjukkan dalam mimpi malam keberapanya. Maka Rasul tidak pernah menyebut ciri-ciri fisik. Adapun hadis 1139 tadi, malam Rasul mengabarkan malam Qadar itu setelah itikaf dari malam pertama Ramadan. Lanjut lagi sampai malam 10 kedua Ramadan. Lanjut lagi. Nah, di malam ke-21 disitulah Rasul diberitahu oleh Allah. Malam Qadar adanya di 10 malam akhir. Dan carilah di malam-malam yang ganjil. Saat Rasul menyampaikan itu, adanya disampaikan di malam 21. Di saat malamnya hujan. Maka tadi Abu Hurairah yang menyampaikan hadisnya, Abu Sa'id Al-Khudri yang menyampaikan hadisnya, mengatakan aku lihat setelah selesai sholat subuh, bekas tanah basah di kening dan di hidungnya. Karena tempat masjid Rasul dulu tanah basah ya becek. Maka saat sujud dibecek-becek. Bekas tanahnya nempel di dahi dan di hidung. Bukan malam 21 adanya malam Qadar, tapi diberitahu kapan adanya malam Qadar di malam 21. Diberitahukannya bahwa malam Qadar adanya di malam ke-10 yang akhir, di malam-malam ganjil. Carilah, jangan lewatkan di 3 ganjil yang sisa. Jadi tidak sedikit pun diberitakan ciri malamnya kayak apa. Bintangnya redup, cahaya bulannya, ya bulan sudah kecil, cahayanya sudah mulai hilang. Oh, sudah tanggal-tanggal tua kok. Anginnya sepoi-sepoi. Enggak, itu tidak pernah ada disebutkan dalam hadis. Kecuali dalam nyanyian. Nyanyiannya siapa? Nyanyiannya Bimbo. Nyanyian yang ditulis oleh Taufik Ismail.
malam qadar itu bulannya saat itu angin tidak berhembus, binatang-binatang terdiam, sunyi, itu cuma nyanyian tapi tidak berdasarkan dalil. Cuma nyanyian manusia. Bagi kita nggak usah penting kita nyari malam. Udah kasih tahu Rasul kan tadi kan? Malam ganjil di 10 malam akhir. Dikerucutkan lagi di 3 malam ganjil sisa. Udah itu pasti di situ. Nggak usah lihat sirinya. Itu saja. Tinggal Anda sungguh-sungguh mencari di malam-malam ganjil 3 yang sisa tadi, 25, 27, 29, Anda harus syadda mi'zarahu, ay qadha ahlahu, ahya lailahu. Tentang kayak apa malamnya cirinya, nggak usah dipikirin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya ada 2 pertanyaan terkait, Pak Ustadz. Saya coba bacakan. Pak Ustadz, untuk sholat tarawih dan witir, apakah sebaiknya menggunakan kunut? Yang kedua, pertanyaan keduanya, Pak Ustadz, apabila di 15 terakhir sholat tarawih di masjid, imamnya tidak pakai kunut, witir, bolehkah witirnya kita di rumah agar bisa pakai kunut? Perlu diketahui, kunut witir itu sunnah. Dan kunut witir itu tidak hanya dibaca di saat 10 hari akhir. Kunut witir itu bisa dibaca di setiap sholat witir. Meskipun bukan bulan Ramadan. Kan witir bukan cuma di bulan Ramadan. Kalau kembali kepada sunnah. Coba, ukti buka Bulughul Maram 329. Bulughul Maram 329. Dari Al-Hasan bin Ali dia berkata, Rasulullah pernah mengajariku beberapa kalimat yang akan aku baca pada kunut witir. Allahumma dan seterusnya. Artinya, Coba, cukup artinya nggak usah dibaca. Coba kita lihat yang dicetak tebal bahasa Arabnya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Tolong jawab. Ini kunut ini biasanya orang Indonesia baca kapan? Witir atau subuh? subuh. Subuh. Rasul nggak pernah ngajarin kunut subuh seperti ini. Yang Rasul ajarkan kepada Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Putranya Aisyah, putranya Ali. Berarti cucunya Nabi. Hasan bin Ali mengatakan, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu kepadaku. Kalimatin, suatu kalimat doa, aquluhunna fi kunutil witr, yang aku akan selalu membaca doa itu di setiap kunut sholat witir. Jadi setiap kunut witir. Bukan kunut subuh, bukan kunut witir hanya di Ramadan, bukan kunut witir di 10 akhir Ramadan, semuanya. Semuanya. Tapi kalau dibacanya cuma di akhir Ramadan, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi imamnya nggak kunut, Anda nggak usah maksain kunut. Jangan kemudian sholat sendiri di rumah biar bisa kunut, jangan. Tetap sholat berjamaah lebih baik jika Anda laki-laki ya. Kalau perempuan ya tentu saja sebaiknya di rumah, tapi boleh ke masjid. Jadi jangan hanya gara-gara nggak kunut, bela-belain nggak kunut, kemudian pengen kunut sendiri, sholatnya di rumah, jangan. Kenapa? Karena laki-laki sholat malam berjamaah bersama imam, itu nilainya seperti sholat sepanjang malam. Demikian, jadi jelas, kunut ini bukan dibaca hanya di waktu Ramadan. Kunut witir ini dibaca di setiap sholat witir. Itulah yang Rasul ajarkan kepada cucu beliau. Tapi nggak dibaca, namanya juga sunnah, ya nggak masalah. Karena sunnah bacaan. Nggak masalah. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya.
Pak Ustadz, kita sudah berusaha sepanjang malam untuk ibadah, sholat sunnah, mengaji, berdoa, mengejar Lailatul Qadar. Lalu tertidur pada saat turun Lailatul Qadar. Apakah kita tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar karena tertidur? Seperti itu yang Rasul sampaikan. Seperti itu yang dikabarkan oleh Aisyah. Rasul menghidupkan, jadi hidup. Habiskan malam itu untuk ibadah, jangan sampai tertidur. Makanya harus dengan imanan wahtisaban. Penuh keimanan, keikhlasan, dan dengan perhitungan yang tepat. Makanya saat Anda ngantuk lagi baca Quran, buruan cuci muka. Pergi ke wastafel, pergi ke kamar kecil. Kalau perlu wudhu lagi. Biar basah, insya Allah melek. Minum kopi, silakan. Permen, silakan. Makan kue sedikit, silakan. Makan buah yang agak asam, jeruk, dan seterusnya, silakan. Karena tidak mengapa. Yang penting Anda terjaga. Jangan sampai tertidur. Ingat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan di malam itu sampai tiba waktu subuh. Belum waktu subuh, Anda tiba-tiba tertidur. Ya, kecuali kantuk sejenak. Kalau tiba-tiba tertidur 10 menit, 20 menit, gimana pas lagi Anda tertidur, malam qadar turun? Ya, lagi tidur. Jangan. Sayang luar biasa. Saya buatkan contoh. Maaf, ini contoh sederhana. Andai Anda masih punya orang tua. Apakah ayah, apakah ibu, dirawat di rumah sakit. Anda giliran menjaga. Dengan kakak, dengan adik, dengan saudara bergantian. Tiba malam itu giliran Anda. Sampai dengan jam 1 dini hari, dilihat ibu sudah agak pules, bisa tidurnya, kata dokter, kondisinya sudah agak membaik. Dalam keadaan tidur, Anda pulang ke rumah. Sampai rumah jam 1:30. Tiba-tiba jam 2 baru tidur setengah jam lagi, ngantuk-ngantuknya. Dapat kabar, keadaan orang tua kritis. Melek apa enggak Anda? Melek apa enggak Anda? Saya yakin langsung melek. Gimana caranya? Segera ke kamar mandi, cuci muka, bergegas ke rumah sakit. Kira-kira di rumah sakit nungguin ibu yang dalam keadaan kritis, ngantuk tidur apa melek terus? Terjaga, khawatir ibu nggak ada. Saya nggak mau saat ibu nggak ada, saya lagi tidur. Tuh, menunggu ibu sakit aja begitu. Ini malam qadar, saudara sekalian. Yang nilai satu malam itu saat Anda turun, Anda mendapatkan malam qadar turun, lebih baik dari 1000 bulan. Apa Anda ingin tertidur? Jangan, saudara sekalian. Maka supaya tidak, saya katakan karya Rasul. Awal malam beliau tidur. Sampai tengah malam habis. Akhir malam beliau bangun. Itulah yang disebutkan di hadis-hadis tadi. Lebih semangat, lebih tekun, lebih giat. Malamnya dihidupkan sampai akhir malam. Jadi akhir malam dihabiskan untuk Allah. Bukan untuk tidur meskipun sejenak. Jangan. Itulah hamba Allah. Yang disayang oleh Allah. Surat 25. Coba buka surat 25. Surat Al-Furqan. Ayat ke-20, ayat ke-63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Anda ingin menjadi hamba Allah yang Maha Pengasih? Siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang kalau berjalan di muka bumi dia rendah hati, enggak sombong ketika hidup di dunia ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang kotor, mencaci, menghina, jangan dibalas. Balas dengan kata yang baik. Membalas dengan kata-kata yang baik. Lalu apa cirinya? Perhatikan ayat 64-nya. Perhatikan baik-baik ayat 64-nya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyamah. Yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya
diisi untuk ibadah, sujud, berdiri, berzikir, baca Quran. Jangan tidur. Meskipun sesaat, jangan. Maka tadi, lagi kantuk, cuci muka. Kalau perlu apa? Minyak angin atau yang agak panas-panas, silakan, silakan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Afwan Pak Ustadz, tadi kalau Pak Ustadz mengilustrasikan tertidur 10-20 menit bisa miss malam Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya malam Lailatul Qadar itu benar-benar satu momen tertentu ya Pak Ustadz ya. Walaupun makanya dikatakan Lailah Qadar. Qadar itu ukuran, ketetapan yang hanya sesaat turun. Saat keberapa, menit keberapa, detik keberapa, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka harus terjaga dari akhir malam sampai menjelang subuh. Berat perjuangannya, tapi nilainya seperti ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Masa mau disia-siakan? Jangan. Saya ilustrasikan tadi, Anda nungguin orang tua sakit, kritis, nggak mungkin mau tidur. Tidur sebentar, enggak, pasti melek terus. Pengen menyaksikan akhir hayatnya. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Kalau tadi Pak Ustadz mengilustrasikan kita yang menunggu orang tua yang sakit. Nah, pertanyaan berikutnya, mohon saran Pak Ustadz, bagaimana jika sakit tidak berpuasa karena kondisi lemah sekali, tapi ingin sekali bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah bisa melakukan ibadah sambil berbaring di tempat tidur? Apa yang sebaiknya dapat dilakukan? Kepada saudaraku penanya yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga Allah gugurkan seluruh penyakitnya dan Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang tetap Allah berikan ujian dengan sakit, semoga Allah berikan kesabaran, ketawakalan dalam menghadapi sakitnya. Yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik. Boleh jadi bukan dengan sembuh, tapi dengan cara yang lain. Saudaraku sekalian, saat Anda sakit, Anda tidak puasa, Anda tidak sholat. Saat Anda sakit, Anda tidak puasa, Anda maksudnya sholat wajib tetap, sholat sunnah nggak bisa karena saking lemahnya. Terbaring, sholat wajib saja begitu lemah. Siapa yang sudah terbiasa melaksanakan suatu ibadah, kemudian suatu ketika dia sakit, di saat sakit nggak mampu melakukan ibadah itu, atau dia safar, di saat safar nggak mampu melaksanakan ibadah sunnah itu, tetap tertulis di sisi Allah berpahala seperti orang itu sedang ibadah. Tolong camkan itu. Saya beri semangat kepada orang yang sedang sakit. Jangan banyak mengeluh, bersabarlah, bertawakallah. Mampu Anda sambil berbaring Anda bisa berzikir. Bisa dengerin murotal sambil menyimak ikut. Saya nggak hafal Ustaz, ikuti saja, dengarkan. Zikir banyak-banyak, istighfar dan seterusnya. Kenapa? Karena memang orang yang sudah biasa beramal, di saat dia sakit, di saat dia safar, dia tetap dapat pahala. Meskipun saat itu nggak menjalankan. Coba buka Bukhari 1353. Bukhari 1353. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, jikalau seseorang sakit atau berpergian, dituliskan untuknya serupa dengan apa yang dikerjakannya di waktu ia menetap dan sihat. Subhanallah. Anda lagi menetap, sehat, menjalankan ibadah rutin. Suatu ketika sakit, bepergian, tetap ditulis dapat pahala. Jadi saudaraku yang sakit, di malam-malam Qadar, Anda tidak terhalang dari malam Qadar. Anda tetap bisa mendapatkan sesuai kemampuan Anda. Yang penting ada usaha sungguh-sungguh.
Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya ada 2 pertanyaan terkait yang saya insya Allah akan gabungkan, Pak Ustadz. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, bagaimana sebaiknya cara kita mendidik anak kita dalam mengejar Lailatul Qadar dengan segala keterbatasan fisik seorang anak? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, saya ingin sekali membawa anak saya ke masjid untuk itikaf dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, tetapi takut nanti malah mengganggu jamaah lain karena anak-anak laki saya masih kecil. Saudaraku seiman, Anda mendidik anak untuk meraih malam qadar, caranya bukan dibawa iktikaf ke masjid. Tidak layak, Pak. Betul mengganggu. Gak bakal khusyuk. Bapak sendiri gak bakal khusyuk. Nanti repot ini anak. Jangan. Itu masih urusan duniawi. Biarkan sama ibunya di rumah. Bagaimana melatih anak kita agar bisa menggapai malam qadar? Kalau anak-anak itu masih di bawah umur, belum ada kewajiban, latihlah dengan bangunkan malam hari. Aduh ngantuk, ya udah nggak apa-apa, tidur aja di samping kita. Kita elus-elus, kita dengerin kajian, kita ikut baca Quran, dia ikut. Jangan bangun, jangan. Biarkan sebagaimana latihan puasa. Pagi-pagi jam 7 baru makan, sahur, nggak apa-apa, baru bangun. Nanti jam 12. Kita kan dulu pernah latihan begitu, akhirnya terbiasa. Insya Allah sampai sore hari menjelang maghrib, kuat kita insya Allah. Lemes ya pasti, tapi jangan, aduh lemes diloyo-loyoin, jangan, kuat, bismillah. Seperti itulah sahabat ketika bersaum. Jangan mentang-mentang saum lalu loyo, ibadahnya berkurang. Jangan, bismillah, semangat. Karena inilah caranya Allah mengajarkan kita, mendidik kita. Berbeda kalau anak-anak kita sudah dewasa, strict aturannya. Contoh, nak jangan tidur malam. Jam 9, setengah 10 tidur, nak. Mereka jangan dibanguni jam 1. Bagi mereka beratnya luar biasa. Ya latihlah, mulailah setengah 2, jam 2. Ketiduran, dielus lagi. Astagfirullah, Lailatul Qadar saya. Umur 15, 20, itu kan masih dalam semangat-semangatnya main. Sulit kalau, tapi kita coba tenangkan. 1, di malam hari nggak ada tontonan TV. Nggak ada pegang gadget, nggak ada. Stop, semuanya hilangin. Latih zikir, latih baca Quran. Terus, semoga itu menjadi terbiasa. Sehingga nanti kalau sudah betul-betul dewasa dan menjadi orang tua bagi anak-anaknya, dia telah semangat dan dia tahu kapan saatnya hak Allah kita penuhi. Itulah cara mendidik. Tidak langsung drastis. Tapi yang paling penting, cobalah. Di malam qadar itu nggak ada tontonan. Karena kadang iseng anak-anak kita, sambil sahur apa yang terjadi? Nongkrong ke sofa, dari kamar dari meja makan, diambil di piring, nongkrong di sofa, nyetel-setelan. Isinya candaan, gurauan. Nggak pantas. Bagaimana mungkin Allah sedang turun ke langit dunia, kitanya bergurau. Bergurau dan bercanda. Jangan. Sambut Allah, tamu mulia yang luar biasa. Ada malam yang sangat mulia. Demikian cara melatihnya. Tapi jangan dipaksakan. Anak kecil saya sarankan jangan. Betul akan mengganggu. Kasihan bapak-bapak yang serius ingin mendapat malam qadar di masjid. Demikian. Wallahu a'lam. 1 pertanyaan lagi sepertinya Pak Irfan, atau 2 pertanyaan. Sudah mendekati waktu maghrib. Iya, Pak Ustadz. Ini kebetulan ada 2 pertanyaan yang terkait. Saya coba Silakan. gabungkan, insya Allah. Bismillah. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, apakah ada dalil sholat tahajud berjamaah di saat itikaf di masjid? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Pertanyaan kedua, Pak Ustadz, masjid dekat rumah saya, itikaf 10 malam terakhir, ada berbagai macam sholat malam, seperti sholat hajat dan lainnya. Apakah sebaiknya saya ikuti 1 kali sholat dan seterusnya saya ibadah sendiri atau bagaimana? Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Tidak ada sama sekali sholat yang digabung-gabungkan. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat tobat, digabung jadi satu. Nggak ada. Sholat malam tahajud. Hanya itu yang Allah perintahkan. Atau qiyamul lail namanya. Di akhir malam namanya tahajud. Surat 17, Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad
tahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam hendaklah kamu bertahajud nafilatan lak sebagai ibadah tambahan laka bagi kamu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan, semoga Rabbmu, Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengangkat derajatmu ke tempat yang lebih tinggi. Jadi di sini, perintahnya tuh yang paling penting adalah tahajud. Tahajud, saudara sekalian. Itulah yang Rasulullah SAW perintahkan. Pertanyaan kedua, Ustadz, bolehkah sholat itu berjamaah? Boleh. Adakah dalilnya Rasulullah pernah sholat berjamaah? Pernah. Boleh. Boleh. Dan ada dalilnya. Coba buka hadisnya. Nomor 744 Sahih Muslim. Bismillah. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu malam aku sholat mengikuti Nabi SAW. Lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Aku mengira beliau akan ruku setelah bacaan sampai 100 ayat. Tetapi ternyata beliau terus saja. Setelah itu kukira beliau akan mencukupkan surat Al-Baqarah itu saja untuk 1 rakaat. Ternyata beliau meneruskannya dengan surat An-Nisa. Sesudah itu menyambungnya pula dengan surat Ali Imran. Bila beliau membaca ayat tasbih, beliau tasbih. Dan bila beliau membaca ayat yang memerintahkan supaya bermohon, beliau bermohon. Dan apabila beliau membaca ayat ta'awuz atau ayat yang memerintahkan supaya berlindung dari bencana, beliau memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku dalam ruku beliau membaca Subhana Rabbiyal Baik, cukup bukti Azim. akan agak panjang, saya hanya tunjukkan. Di sini bukankah sahabat sholat malam bersama Rasul? Berjamaah? Ini di rumahnya Rasul. Oke. Bagaimana di masjid? Ketika sahabat-sahabat berjamaah di rumah Rasul, bukan cuma Huzaifah. Ada sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, di hadis nomor 737. Sama nginep di rumahnya Rasul. Malam hari, bangun Rasulullah, ikut bangun. Lalu Rasul sholat malam, dia jadi makmum, berdiri di sebelah kiri. Oleh Rasul digeser, dipindah ke sebelah kanan. Jadi apa namanya itu? Sholat malam. Lalu pernahkah Rasulullah SAW sholat malam di masjid berjamaah di bulan Ramadan? Pernah. Bukti baca 734. Sahih Muslim 734. Bismillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah SAW sholat di masjid, lalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Kemudian pada malam kedua beliau diikuti oleh lebih banyak orang, yaitu 1 kabilah. Kemudian pada malam ketiga atau keempat mereka berkumpul lebih banyak lagi. Tetapi Nabi SAW tidak keluar mendapatkan mereka. Setelah subuh beliau bersabda, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada satupun yang menghalangiku untuk keluar kepada Anda sekalian, melainkan hanya karena aku takut kalau sholat tarawih itu menjadi wajib bagimu. Maka di zaman Rasul, Rasul tidak selamanya takut jadi wajib. Kalau wajib berat. Sekarang tidak ada hukum lagi. Maka sholat berjamaah di bulan Ramadan diwajib. Memang termasuk bagian sunnah. Rasul pernah melakukan. Demikian, wallahu a'lam. Sepertinya cukup Bapak Ibu Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, para peserta kajian dari keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Semoga kajian yang kita uraikan pada saat ini insya Allah menjadi barokah. Dan sepertinya ini sesi kita terakhir berjumpa dalam kajian di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barokah yang lebih baik lagi. Dan semoga kita dipertemukan pasca Ramadan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Semoga kita bisa meraih menggapai malam qadar.
Amin ya rabbal Amin. alamin. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an anta la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. illallah. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga wabarakatuh. Ibu Lina, Nuhun. Pak Irfan, dan Mangga. semua Jazakallah keluarga khairan, dari Pak Arja Ustaz. Kusuma dan para jamaah. Saya mohon pamit. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Amin. Enggak Pak Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan kasiran. Alhamdulillah kita telah mengikuti kajian dari Pak Ustadz Ahmad Susilo. Jazakallah khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo, semoga selalu sehat. Ya, semoga kajian pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi keluarga dan jamaah sekalian dalam memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita sesuai doanya, semoga kita sama-sama bisa menggapai Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah keluarga dan jamaah sekalian diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan seperti yang disebutkan juga oleh Pak Ustadz Ahmad Susilo tadi, insya Allah hari ini kali ini adalah kajian terakhir di Arja Kusuma, kajian Arja Kusuma terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita akan mengatur waktu kajian lagi bersama Pak Ustadz Ahmad Susilo di bulan Syawal nanti setelah Ramadan. Semoga di akhir Ramadan ini kita bisa sama-sama berfokus ke ibadah kita di memasuki 10 hari di akhir bulan Ramadan ini. Dan nanti insya Allah setelah bulan Ramadan, semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya insya Allah. Mungkin itu dari kami. Oh ya, tadi ada beberapa pertanyaan terkait YouTube. Ya, ada recordnya di YouTube seperti biasa. Ada record kajian Arja Kusuma di YouTube channel Arja Kusuma. Kita insya Allah selalu upload di YouTube channel Arja Kusuma. Jadi bagi yang mungkin ingin mereview kembali atau tertinggal, dapat mereview kembali di YouTube Arja Kusuma. Mungkin itu dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian Arja Kusuma pada sore hari ini. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Selamat menjalankan ibadah di 10 hari terakhir Terima Ramadan. kasih untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Semuanya. Barakallahu fikum. Amin. Ya Kusuma. Ya, Wak. Terima kasih, Wak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Irfan dan Bu Lina. Assalamualaikum. Mangga, ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada rasa. Mijar, Pak. Selamat puasa. Iya.